Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi ini kita akan belajar biologi bersama Ibu Bunga. Materi kita pada pagi hari ini adalah ciri-ciri dan struktur virus. Ciri-ciri virus. Virus dapat digolongkan sebagai benda hidup dan benda mati. Dikatakan seperti benda hidup ketika virus bisa berkembang biak. Virus berkembang biak ketika virus berada di dalam sel makhluk hidup. Virus dikatakan makhluk hidup karena memiliki satu asam nukleat, baik DNA atau RNA. DNA deoksiribonukleat asid dan RNA adalah ribonukleat asid. Virus dikatakan seperti benda mati karena virus tidak dapat melakukan metabolisme, tidak bernafas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Virus berukuran sangat kecil, yaitu antara 20 sampai 300 nanometer. Ini adalah contoh virus di bawah mikroskop. Bentuk virus. Bentuk virus ada yang berbentuk batang, contohnya TMV, tobacco mosaic virus, yaitu virus yang terdapat pada tanaman tembakau. Ada yang berbentuk batang dan berujung oval, seperti peluru, contohnya rhabdovirus. Ada yang berbentuk bulat, contohnya HIV, Human Immunodeficiency Virus. Ini yang penyebab penyakit AIDS ya. Dan orthomyxovirus. Kemudian ada juga virus yang berbentuk filamen atau benang. Contohnya virus Ebola. Ada juga virus yang berbentuk polihedral. Contohnya adenovirus. Ada virus yang berbentuk seperti huruf T. Contohnya bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Ini ada beberapa contoh virus. Yang pertama ini adalah virus influenza. Ini adalah contoh virus tobacco mosaic ya pada tanaman tembakau, dan ini adalah contoh adenovirus. Struktur virus. Virus tidak digolongkan ke dalam organisme seluler karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, dan organel sel lainnya. Sekarang kita akan mempelajari struktur tubuh virus, ya. Kita lihat virus itu terbagi menjadi 3 bagian. Secara umum ya. Yang pertama bagian kepala. Ini bagian kepala. Kemudian kedua adalah bagian leher, dan yang ketiga adalah bagian ekor. Bagian kepala sendiri terdiri atas kapsid dan asam nukleat. Kemudian bagian ekor terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar dan jarum penusuk. Nah, bagian kepala virus itu mengandung asam nukleat. Bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Ya, kapsid itu merupakan selubung luar dari virus, mengandung banyak protein dan sering disebut dengan kapsomer. Kemudian asam nukleat yang ada di bagian dalam, ya, DNA atau RNA, dan virus hanya memiliki salah satunya saja, ya, DNA atau RNA. DNA atau RNA ini adalah berfungsi sebagai informasi genetik yang berperan dalam replikasi atau perbanyakan sel. Kemudian leher, ini leher, merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Ekor virus sendiri terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Ekor virus berfungsi untuk menempel pada inangnya. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh anak didik kami sekalian.
Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.